dengan bantuan slide juga ya. Jadi dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat itu sangat real. Ini survei dari World Bank tahun lalu. Jadi masyarakat ketika terkena PSBB tahun lalu, yang dilakukan pertama kali yang paling banyak adalah mengurangi belanja non-makanan, kemudian mengurangi belanja makanan, ketiga adalah mengharapkan bantuan pemerintah. 55% responden menjawab ini. Artinya memang bantuan pemerintah mau tidak mau menjadi satu-satunya penyelamat buat masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan miskin. Kalau dari sisi jumlah, apakah jumlahnya sudah cukup besar ya? Nah, kalau kita lihat untuk pelindungan sosial sebetulnya angkanya sudah meningkat 19%. Dari awalnya tahun ini dialokasikan 148 triliun, naik jadi 176 triliun, naik 19%. Begitupun juga anggaran buat penanganan pandemi dari sisi kesehatan naik 69%. Artinya sebetulnya dukungan anggaran dari pemerintah relatif menunjukkan komitmen ya. Walaupun kita bisa perdebatkan lagi, masih banyak juga anggaran-anggaran lain yang sifatnya mungkin tidak urgent atau bisa direalokasikan untuk menambah anggaran perlindungan sosial. Nah, ini misalnya apa Mas? Yang nggak urgent Mas? Misalnya pembangunan beberapa infrastruktur yang bisa ditunda. Ya. Gitu. Kemudian yang kedua, misalkan yang sekarang lagi ramai adalah belanja pengadaan laptop di Kemendikbud. Oh iya. Angkanya 17 triliun itu juga apakah se-urgent itu harus dilakukan? Memang tidak bisa dikorbankan untuk dialokasikan untuk menambah bantalan sosial dan juga insentif buat UMKM terutama. Nah, itu tadi baru sisi angka. Instrumen sebetulnya kami melihat secara objektif sudah cukup lengkap. Jadi dari sisi demand buat seluruh lapisan masyarakat sudah banyaklah varian bantuan sosial ya untuk jumlah maupun tapi mungkin dari sisi nominal ya relatif kecil ya. Kalau dibilang 300.000 apakah cukup buat satu keluarga ya tentu sangat jauh dari kata cukup. Nah, mungkin bisa kita bandingkan dengan negara-negara lain. Ini yang menarik tadi dikatakan apakah kesehatan dan ekonomi ini sesuatu hal yang bisa berjalan bersama. Nah, yang dilakukan di beberapa negara seperti di Cina yang saat ini sedang melonjak lagi adalah dilakukan lockdown, kemudian testing untuk seluruh populasi, kemudian juga memberikan bantuan seperti di Sydney, itu 8 juta rupiah senilai 8 juta rupiah per minggu untuk satu keluarga. Memang bisa kita perbandingkan, pasti kapasitas fiskalnya berbeda, tetapi paling tidak menggambarkan komitmen pemerintah bahwa lockdown ini harus dilakukan dan juga harus diberikan insentif buat masyarakat. Nah, itu baru dari sisi tataran di atas kertas, anggaran, kemudian juga varian bansos. Nah, kalau kita lihat implementasinya seperti apa ya tentu banyak masalah ya. Masyarakat merasa banyak yang tidak mendapatkan bansos. Kalau kita bicara dan bahkan sudah mulai banyak kampanye untuk mengibarkan bendera putih ya, artinya sudah kewalahan. Jadi bahkan dari pedagang, dari restoran, buruh dan segala macam tuh sudah mulai muncul gerakan-gerakan bendera putih, dan ini juga sudah dimulai di Malaysia. Tadi saya bilang bisa menyulut krisis politik. Kemudian juga ada fenomena lain di tengah itu, ada muncullah beberapa isu-isu yang sensitif. Misalnya anggota DPR isoman dibiayai oleh negara dan jelas-jelas itu dibiayai oleh pajak. Jadi dibandingkan masyarakat yang banyak melakukan isoman karena terpaksa tidak bisa ditampung di rumah sakit. Jadi ini terjadi kontradiksi ya antara level kebijakan dan di tataran real. Nah, terakhir mungkin yang saya ingin tunjukkan bagaimana ini contoh di Cina ketika awal-awal tahun lalu pandemi mulai menyebar, memang harus ada kebijakan yang konsisten dan tegas. Jadi ketika dilakukan lockdown dalam beberapa waktu ya, artinya ada dampak sosial ekonomi, tetapi memang itu adalah pil pahit yang harus ditelan dan masyarakat memahami itu. Pesannya jelas, ketika dalam waktu 1 bulan dilakukan lockdown, ada pengorbanan seluruh masyarakat ikat pinggang, saving terpaksa digunakan untuk selama 1 bulan itu. Ketika kasus menurun ya, ekonominya juga mulai membaik gitu. Di Cina dan juga ada respon-respon dari sisi pengadaan penemuan vaksin, kemudian juga pemberian vaksin dan lain sebagainya oleh pemerintah Cina, sehingga ekonominya di awal memang mengalami kontraksi sampai minus 6,8%, tetapi setelah pandemi terkendali ekonominya kembali pulih. Nah, kalau kita bandingkan dengan Indonesia ya, tadi mimpinya adalah ketika
pandemi sama ekonomi mau dua-duanya bisa terselesaikan. Nah, realitasnya ekonomi kita 4 triwulan terakhir masih mengalami kontraksi. Tahun lalu kita minus 2%. Pemerintah di awal tahun memiliki ekspektasi, memiliki optimisme bahwa ekonomi kita akan kembali pulih tahun ini. Asumsinya COVID-nya bisa terkendali. Tetapi di tengah tahun COVID melonjak, akhirnya mengalami koreksi. Lembaga-lembaga internasional pun semuanya bersepakat bahwa ekonomi Indonesia sepertinya juga akan sulit pulih karena pandeminya belum terkendali. Nah, ini terkonfirmasi terakhir, Mas. Terkonfirmasi dari penilaian lembaga internasional. Dari Bloomberg mengatakan dari 53 negara, Indonesia menjadi negara terbawah ya untuk skor COVID resilience. Jadi kita dianggap negara yang paling terakhir keluar dari penyelesaian COVID. Begitupun juga yang sebelah kanan dari Asia Nikkei mengatakan dari 200-an negara kita ada di posisi 110 negara yang paling bawah yang bisa keluar dari krisis COVID dan juga krisis ekonomi, dan salah satunya tadi mengenai testing, mengenai vaksinasi dan lain sebagainya. Jadi ini sebetulnya lembaga-lembaga internasional sudah cukup objektif menilai kinerja negara kita, dan ini ya kita sama-sama tentu bukan melihat ini sebagai pesimis, tapi sebagai alarm bahwa kita harus berjalan dengan waktu. Itu Mas Rozali. Siap, thank you Mas Abra, insight-nya menarik sekali ya. Ngelihat perbandingan dan pandangan dari negara-negara lain terhadap kita. Pemerintah tidak melakukan lockdown karena khawatir ada ekonomi yang terkoreksi begitu berat ya. Lalu kemudian sampai sekarang ternyata dampaknya malah lebih panjang dari yang diperkirakan. Awalnya kan berpikirnya cuma nggak sepanjang ini ya, karena tadi kata kuncinya adalah tidak bisa mengendalikan pandemi. Di tempat-tempat lain sudah bisa, ada sebagian yang sudah bisa mengendalikan. Ada usul yang dulu pernah keluar karena perekonomian kita tidak siap menghadapi itu adalah printing duit untuk memperkuat perekonomian. Ada langkah yang sangat revolusioner bisa dikatakan yang diambil. Jadi plan-plan saja yang diambil, dan prediksinya ternyata dari negara-negara lain begitu tadi disampaikan oleh Mas Abra. Nah, kira-kira ini bagaimana? Anda mau sepakat tetap mencoba keseimbangan antara keduanya dengan konsekuensi begitu panjang, atau ngambil jalan yang cukup yang cukup berat, pil pahit itu tadi untuk menyelesaikan dengan cepat? Apakah menurut Anda dalam perspektif ekonomi ini kita masih sanggup nggak untuk menjalani ini dalam jangka waktu yang lebih lama lagi, atau gimana, Mas? Baik, terima kasih. Ini tadi dari datanya Mas Abra ini cukup bagus kan, dan membelalakkan mata kita semua sebenarnya, ya kan? Ini satu informasi data yang dari situ kemudian kita harus ambil tadi itu strategi. Kalau di negara-negara maju kita lihat ya, China atau di Eropa, mereka cepat bisa bangkit dari ini karena apa? Ya tidak sekedar pemerintah saja yang memiliki tugas, tapi masyarakat ini ya tersadarkan diri. Tadi poinnya adalah teredukasi gimana menghadapi pandemi ini dengan baik. Ya mereka bagaimana menjaga jarak, bagaimana kemudian pentingnya melakukan konsumsi olahraga, konsumsi vitamin dan yang lainnya selain adanya mereka sudah menjaga dengan adanya banyak program-program dari program vaksinasi ini ya. Ini kan di tengah masyarakat saja ini bisa kita lihat kira-kira berapa persen ini atau dari keluarga kita lah. Ketika itu ada program vaksin dari lingkungan sekitar, entah kampus, entah lembaga apapun ya, ini kita lihat nih dari Polri ya, Bu Siti Nadia tadi saya lihat nih dari Polri, dari manapun lembaga yang ada. Itu ternyata dari anggota keluarga kita juga ada penolakan, takutlah, inilah dan yang lain. Sebenarnya itu, jadi pentingnya edukasi, which is juga ini harus disentuh. Oke lah, stimulan-stimulan penting disampaikan Mas Abra tadi ya, ini cukup efektif dan dinanti masyarakat untuk menerima adanya bantuan langsung tunai atau program-program yang lainnya dari berbagai kementerian. Dan itu banyak. Tapi ini tidak cukup. Jadi nanti ada banyak hal sih memang pendekatannya ini ada banyak.
Tapi mungkin nanti di programnya di tempatnya Bu Siti perlu disampaikan tadi itu. Jadi edukasi, masyarakat tersadarkan diri. Karena ini juga belum tentu selesai dalam beberapa minggu ini atau sampai tanggal 9 itu. Belum tentu ya. Nggak prediktif. Tapi kemudian kita sudah siapkan senjata apapun yang kita miliki. Jadi masyarakat teredukasi gimana menghadapinya. Oh kalau kondisinya kayak gini, oh saya punya senjatanya ini. Oh kalau kayak gini, oh ini. Kalau diperpanjang lagi, oh akan kayak gini nih aktivitas yang harus saya lakukan. Ini yang harus segera untuk dijadikan solusi. Keputusan apapun dari pemerintah, PPKM diperpanjang, ini sah-sah saja. Tapi kemudian hal-hal lain yang ini akan membuat adem masyarakat, yang ini akan mensmoothing lah ya, kondisi ini tidak diperparah oleh isu ini, isu itu dari masyarakat, ada penentangan ini dan yang lain. Ini satu paket yang juga harus mulai diprogramkan oleh pemerintah. Data tadi itu sudah cukup signifikan informasi yang penting ini. Kenapa negara-negara yang lainnya itu mereka nggak butuh waktu lama. Oh mereka lah cepat. Nah kita bisa tengok itu berbagai informasi foto dari negara lainnya, gimana mereka menghadapi. Masyarakatnya teredukasi, paham betul, sadar betul. Nah ini bahayanya, gimana antisipasinya. Nah ini yang harus disentuh. Dua sayap ini kalau bisa ada perlu sayap belakang yang lainnya ini apa ini edukasi. Masyarakat ini penting ya, ini penting ya, boleh tadi itu semakin dimaksimalkan kerjasama atau kemitraan, meminta bantuan dari Nahdlatul Ulama ya kan, kita ada cabang di berbagai daerah atau organisasi keagamaan lainnya terkait dengan hal ini. Apa pentingnya vaksinasi, apa kegunaannya ya kan, gimana dampaknya ke selain kesehatan, ke ekonomi akan bagaimana ketika kita masih tetap ada penolakan untuk bisa divaksin ya, tapi tepatnya Bu Siti. Ketika ada penolakan untuk tidak mematuhi adanya PPKM yang ada. Saya yakin sih, walaupun ini di tengah PPKM yang diperpanjang ini ada juga sektor-sektor ekonomi yang diuntungkan, yang tumbuh gitu ya. Data-data tadi ada ya kan, terutama yang berbasis digital ya kan, atau kesehatan atau apa ini online meeting, ya, banyak hal ini ya, ada lapangan-lapangan kerja baru yang ini menghancurkan prediksi dari banyak data yang ada ya. Ini loh lapangan-lapangan baru di tengah zaman yang serba menuju kayak gini, ternyata ini dibantahkan oleh ketika virus ini datang, ada hal lain di lapangan kerja baru. Demikian mungkin ya. Nah, mumpung Mas Jainal tadi nyinggung persoalan ekonomi, kalau di internal kita menurut jenengan sudah cukup well informed nggak Mas? Internal kita warga NU kalangan pesantren, apa masih perlu untuk ditambahkan sosialisasi atau apa kalau memang masih kurang kira-kira? Masih sangat minim ya, kalangan tertentu saja yang well informed informasinya tersedia ini itu. Ini harus masif dilakukan sampai ke level bawah. Ya, kalau ini kan kalau di negara-negara yang siap tadi ya, data dari Mas Abra itu negara maju itu mereka sudah well informed ya kan. PPKM diperpanjang, mereka tahu ini dampaknya, mereka tahu ini, ya iya ini. Jadi kita ingin nih, PPKM diperpanjang ini gimana sih? Berapa persen mayoritas masyarakat kita yang setuju? Yes, kami setuju. Setujunya itu berdasarkan pengetahuan yang sudah ditransfer sebelumnya dari pemerintah, iya ini alasannya. Ya kan? Nah, tidak kemudian mereka tidak tahu apa-apa. Oh kami terdampak. Itu pasti jawaban saja. Ya enggak. Nah, ini ya kalau dibandingkan dengan negara maju, memang kita masih tertinggal ya berapa puluh tahun atau berapa ratus tahun. Tapi paling tidak ini harus menjadi satu pendekatan baru. Ini di masyarakat Nahdliyin atau di organisasi keagamaan lainnya ini, saya yakin mereka belum teredukasi dengan baik. Apa sih ini virus corona? Gimana sih penyelesaiannya? Serangkaian kebijakan yang dipakai oleh pemerintah ini gimana sih impactnya terhadap sektor ekonomi, sektor kesehatan? Saya harus vaksin nggak? Gitu. Oke, itu mungkin ya. Oke, terima kasih Mas Jainal. Jadi gitu ya kondisinya, kondisi yang bahkan di internal kita, di internal teman-teman, di internal warga Nahdlatul Ulama, kesadaran untuk vaksinasinya juga masih cukup rendah. Saya ingat juga di tempat saya di Bawean kebetulan, itu jauh sekali dari Gresik, dia masih nyebrang.
dan dia baru terjangkau, kemarin sempat terjangkau oleh vaksinasi tapi tidak banyak, baru kemudian setelah kerjasama dengan TNI bawa kapal ke Bawean dan dilakukan vaksinasi di sana. Cuma sebagian orangnya masih pada lari, Bu. Jadi ada apa ya, masih khawatir, masih takut. Ini kayaknya perlu sering-sering teredukasi ini, perlu ada Bu Siti Nadia sering-sering ini untuk menyampaikan. Nah, apa sih Bu faktor yang menyebabkan orang lari itu? Kalau yang selama ini menjadi kendala itu well informed itu perlu. Apakah cara menginformasikannya yang perlu dimaksimalkan? Kalau misalnya perlu, apa yang bisa kita bantu ini Bu? Ini kita pusat informasi ini, TVNU ini. Apakah cara penginformasiannya yang perlu dimaksimalkan, atau memang dari awal resistensinya kuat karena misalnya dari kecil sudah diajarin, awas kalau nggak makan akan disuntik sama dokter. Jadi begitu ada dokter lari dia. Yang dihadapi apa Bu kendalanya Bu? Baik, terima kasih Mas Radhi. Jadi kalau kita berbicara mengenai vaksinasi ini sendiri, sebelum kita melaksanakan vaksinasi COVID-19 itu kan kita sudah melakukan survei pendahuluan nih Mas Rozali. Dan di situ juga kita sudah mengetahui ada sekitar 20% masyarakat yang masih ragu-ragu dan 7% yang jelas dari awal mengatakan menolak untuk vaksinasi. Ya tentunya kalau kita aplikasikan ke 208 juta ini pasti jumlahnya akan menjadi besar ya. Nah ini memang dari awal kita kemudian sudah menyusun strategi komunikasi ya, dalam hal ini bagaimana mendorong untuk masyarakat yang tadinya ragu-ragu atau malah tidak mau ini menjadi mau atau tergerak untuk bisa divaksinasi. Nah beberapa alasan itu misalnya memang takut soal keamanannya. Kemudian ada juga karena di awal itu kita menggunakan vaksin Sinovac, jadi vaksin dari Cina. Itu juga jadi isu. Kemudian vaksin terkait kehalalannya, ini juga jadi beberapa isu yang tentunya kita highlight ya secara banyak disampaikan. Nah tentunya dengan kondisi-kondisi ini artinya kita kalau dari sisi keamanan kita berusaha menyampaikan dengan bersama dengan para ahli ya, organisasi profesi untuk memberikan informasi-informasi terkait safety-nya, karena memang hal-hal yang tentunya mempengaruhi juga adalah banyaknya berita yang sifatnya disinformasi atau misinformasi. Ini yang menjadi distorsi sebenarnya dari informasi yang diterima oleh masyarakat. Dan kita tahu kalau hari ini kita menyampaikan suatu informasi itu sampainya ke masyarakat mungkin membutuhkan waktu, kecuali kalau yang di kota-kota besar. Tapi kalau kita berbicara sampai ke kampung-kampung, ke desa-desa, itu pasti lebih terlambat informasi itu bisa sampai. Jadi ini tantangan yang misalnya kalau kita sudah klarifikasi, contohnya misalnya vaksin itu tidak ada chipnya ya. Kalau yang kemarin itu kan juga cukup viral chipnya, ada chipnya. Itu pada waktu kita mengklarifikasi di Jakarta mungkin sudah jelas, di kota-kota sudah jelas, tapi di ujung-ujung itu pasti masih beritanya belum sampai. Jadi hal-hal yang seperti itu. Jadi memang edukasi, sosialisasi masif ini terus kita lakukan, dan kita menggunakan berbagai platform dari yang tentunya konvensional sampai dengan yang tentunya media sosial karena hoax ini adalah suatu yang memang menjadi tantangan untuk kita. Kalau kita bicara tentang COVID-19, kita sudah mengidentifikasi itu ada 4.000 hoax. Bayangkan dalam kurun waktu 1,5 tahun tuh hoaxnya sudah 4.000. Kalau tentang vaksin sendiri itu ada 1.800 hoax tentang vaksin ya. Jadi ini tantangan luar biasa, dan hoax itu selalu muncul berkali-kali. Ditambah tentunya tadi saya sepakat sekali dengan Pak Jainal bahwa literasi. Jadi literasi masyarakat kita ini memang yang harus kita tingkatkan, karena literasi minat baca kita itu sangat rendah. Jadi kalau kita baca berita di WhatsApp atau baca di Facebook, kalimatnya itu meyakinkan kita udah pasti langsung percaya tanpa mencek dulu benar nggak sih beritanya gitu. Jadi ini yang menjadi tantangan, terutama bagaimana bukan saja kalau dari sisi pemerintah ya, kami tentunya ingin berbicara secara terbuka kepada masyarakat, tapi M-nya bukan masalah informasi itu
terbuka, tapi bagaimana kemudian masyarakat memahami informasi yang disampaikan itu menjadi yang lebih penting. Karena bisa saja informasi yang disampaikan kemudian karena dilihat dari berbagai sisi, akhirnya kemudian tidak sampai kepada masyarakat. Masyarakat itu yang menjadi bingung. Itu yang selalu kami ingin sampaikan bahwa kita harus melihat masalah pandemi ini adalah masalah bangsa, bukan masalah pemerintah saja. Ya, kita tahu bahwa mengapa kemudian Cina, Eropa itu bisa melakukan lockdown itu ya karena sistemnya mungkin sudah baik. Kita dari awal memang tidak pernah berpikir untuk melakukan lockdown karena dengan kita mencoba membalance antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan kesehatan saja. Tadi Mas Abra sudah sampaikan data-datanya bahwa terutama ekonomi betul-betul terdampak dengan kondisi seperti ini. Nah, mengapa kemudian di dalam PPKM level yang punya gaji bulanan itu harus di rumah, yang nggak punya gaji bulanan itu bisa melakukan aktivitas? Itu sebenarnya balancing ya. Balancing di sisi lain juga tadi bantuan-bantuan kita jalankan. Hanya saja ini yang menjadi penting bahwa kemudian yang betul-betul harus melakukan WFH 100% itu betul-betul mentaatinya. Jadi ini kalau kita lihat bahwa tantangan vaksinasi tadi mengapa kemudian ada yang lari. Jadi kami tentunya berharap banyak kita berkolaborasi dengan terutama dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh organisasi masyarakat itu mereka menjadi influencer ya. Jadi influencernya itu nggak harus public figure ataupun artis terkenal, tapi tokoh masyarakat, tokoh agama itu menjadi peranan yang sangat penting. Dan menurut kami dengan semakin bertambahnya orang yang divaksin, diri masing-masing individu akan menjadi role model untuk yang lainnya. Nah ini harapannya yang kemudian bisa membantu kita untuk segera keluar dari pandemi ini. Jadi kalau kita lihat sebelum peningkatan kasus di Jawa Bali itu kenyataannya ya prokes deh paling gampang. Berapa banyak sih masyarakat yang betul-betul mematuhi prokes gitu ya kan? Itu kita bisa lihat itu di akar rumput masyarakat. Nah, artinya betul mengedukasi. Sudah 1,5 tahun kampanye tentang 3M kita lakukan. Kalau secara statistik 75% katanya patuh nih terhadap pemakaian masker. Tapi kalau kita lihat di real, ya mungkin perlu juga nih Mas Abra ditampilkan nih ya soal bagaimana sih sebenarnya perilaku dari masyarakat ya. Bagaimana kemudian kita melihat karena kombinasi ini nggak bisa kita pisahkan antara prokes dengan vaksinasi. Jadi Ibu, selama vaksinasi kita masih kecil itu prokes harus menjadi harga mati. Bu, saya sebenarnya tertarik untuk nanya ini bagaimana proses tapi saya tidak tahu apakah Ibu punya data atau mungkin bisa sedikit menjelaskan apakah dari kalangan di keluarga besar Nahdlatul Ulama mungkin sudah banyak yang mendapat vaksinasi, terutama mungkin bisa dideteksinya dari pesantren-pesantren barangkali. Apakah banyak pesantren yang sudah bekerja sama dengan Ibu untuk melakukan vaksinasi di dalam dan di lingkungan pesantren? Karena warga NU banyak berada di situ biasanya. Ya, betul. Jadi kalau data spesifik tentang jumlah warga Nahdien ya yang tentunya sudah tervaksinasi ini kita tidak punya data spesifik itu. Tetapi kita tahu di tahap kedua kemarin pada waktu kita melakukan vaksinasi itu banyak sekali yang kemudian kita sudah bekerja sama dengan pesantren-pesantren yang khususnya berada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur ya. Dan saya rasa di sebagian adalah tentunya warga pesantren-pesantren yang berada di bawah pengelolaan Nahdien ya. Jadi kalau kami melihat bahwa justru teman-teman dari NU ini juga merupakan salah satu pendorong ya untuk kemudian banyak sekali mendorong masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Kalau kemarin beberapa pencanangan sentra vaksinasi itu kan kita juga menggunakan pesantren, kemudian menggunakan beberapa tempat-tempat yang tentunya bekerja sama dengan teman-teman dari warga NU ini. Jadi yang pasti Mas Rozali kita tidak menerima
penolakan. Ini yang penting ya, tidak ada penolakan. Ini yang penting. Dan yang kedua, kami merasa bahwa dukungan daripada NU ini sudah cukup besar, walaupun ada beberapa ya pesantren yang mungkin masih belum menerima sepenuhnya. Tapi kalau terkait vaksinasi, rata-rata sudah berkenan untuk divaksinasi, bahkan sudah berkenan juga untuk mendapatkan vaksinasi AstraZeneca yang kemarin sempat jadi polemik utama. Oke, thank you. Terima kasih Bu. Saya ingin ngintip dulu komentar-komentar dari teman-teman kita di YouTube. Nah, ini ada yang betul tadi yang dikatakan, ada yang sama ini. Hermawan Effendi, banyak yang setuju bos terhadap PPKM daripada yang tidak setuju. Soalnya PPKM sangat menguntungkan bagi pegawai dan PNS sampai tingkat tinggi karena mereka senang banget berada di rumah tapi dapat gaji bulanan terus katanya. Oke, ya komentar-komentar begitu ya. Pertanyaan, jika dirasa ikhtiar dohirnya, ada ikhtiar batin, jadi mendorong juga untuk ikhtiar batin. Nah, Assalamualaikum dari Abdi Jakarta saja. Assalamualaikum, ungkapan kami rasakan PPKM ini malah menurunkan imun karena kesulitan kerja, berjualan, aktivitas lain, sedangkan kebutuhan dan cicilan tetap jalan. Dari kami, stop PPKM, penuhi gizi, mohon tanggapannya. Jadi memang perdebatan antara dua sisi itu terjadi, terutama di kalangan teman-teman di bawah yang tidak punya pendapatan fix, mungkin akan cenderung untuk tidak meminta agar tidak ada PPKM. Tapi memang catatannya adalah keselamatan dan keterjangkitan itu semakin tinggi. That's how peraturan itu dibuat dengan sesulit itu saat ini, kira-kira gitu ya. Sementara kita belum bisa, saya tidak tahu, banyak asumsi yang mengatakan bahwa tidak bisa menyubsidi ke semua orang seperti yang diamanahkan undang-undang karantina kesehatan, karena memang katanya duitnya tidak ada, sehingga mungkin ini tidak cukup waktu untuk kita mendiskusikan di sini. Baik, Mas Jainal, Mas Abra, dan Bu Siti, kita sudah ada di sesi akhir. Ini saya pengen minta mungkin Mas Abra dan masing-masing nanti untuk memberikan masukan kira-kira apa yang mesti diperbaiki dari penanganan COVID ini yang dirasa kurang dan bagaimana pemerintah untuk memperbaikinya dan kemudian untuk diimplementasikan sebagai kebijakan barangkali Mas untuk kedepannya. Silakan Mas. Ya, baik. Mungkin sebagai penutup ya. Jadi Mas, mungkin tadi saya mau menyambung juga mengenai agenda besar kita vaksinasi massal. Ya. Jadi tadi sedikit menyambung betul dari kata Ibu Nadia bahwa memang tantangan kita selain kita harus menyediakan pasukan vaksin yang besar, juga mendistribusikan dan juga meyakinkan masyarakat. Nah, memang ya kita paham, kita perlu mengkampanyekan terus bahwa korban jiwa yang meninggal ini memang karena tidak divaksin. Ini buktinya di Banyuwangi dari data 93% pasien COVID meninggal belum divaksin dan terkonfirmasi dari Kemenkes. Dan kurang lebih memang 30-40% dari hasil survei beberapa lembaga mengatakan masyarakat tidak bersedia untuk divaksin. Nah, ini memang jadi PR besar buat kita semua, bukan hanya pemerintah, dari Nahdlatul Ulama juga meyakinkan ke kantong-kantong masyarakat yang kira-kira ada di wilayah mana sih yang resisten terhadap vaksin. Itu yang pertama. Yang kedua, itu banyak orang NU-nya itu Mas. Nah itu dia. Jadi artinya tanggung jawab terbesar justru di NU. Nah, yang kedua, saya pikir narasi yang lain juga yang harus diperbaiki adalah saat ini kan kita bagaimana pemerintah meyakinkan. Nah, muncullah dua opsi kebijakan. Apakah disinsentif ya, menakut-nakuti kalau tidak divaksin nanti tidak terlayani, tidak bisa masuk pasar, tidak bisa masuk mal, bahkan tidak bisa makan di warteg karena harus bawa surat vaksin. Nah, apakah strategi ini tepat buat masyarakat Indonesia? Kalau menurut saya, masyarakat Indonesia semakin ditakut-takuti, semakin diancam ya, itu justru semakin resisten, semakin menolak gitu, bukannya semakin luluh. Nah, ini mungkin perlu diikuti strategi di beberapa negara, yaitu justru memberikan insentif bagi masyarakat yang mau divaksin. Memang sudah dimulai oleh pemerintah, oleh beberapa lembaga. Kemarin saya juga habis mendamping istri vaksin di Polri, diberikan sembako. Nah, mungkin masyarakat Indonesia itu lebih
lebih menerima kalau vaksin itu akan mendapatkan sesuatu, tadi sembako, bahkan ini saya ambil contoh di beberapa negara di Amerika misalnya, bukan hanya pemerintah, swasta itu memberikan voucher, ya kemudian voucher buat makanan, kemudian voucher untuk beberapa produk jasa. Jadi swasta juga berperan memberikan insentif-insentif buat masyarakat, bukan hanya dari sisi pemerintah. Kemudian juga bahkan ada beberapa strategi yang unik di Thailand, diberikan insentif sapi buat penduduk di pedesaan gitu. Wow. Kemudian ini sampai muncul nih usulan-usulan, ide-ide kreatif dari masyarakat, dari netizen kita, gimana kalau pemerintah berikan door prize umroh, door prize haji, ya kemudian dan lain sebagainya. Jadi untuk masyarakat pedesaan mungkin akan lebih menerima gitu kalau ada door prize yang besar tadi, ya dengan didukung oleh swasta juga dari CSR dan sebagainya. Itu saya pikir akan mungkin membantu mempercepat vaksinasi kita. Jadi alih-alih memberikan disinsentif, saya pikir justru yang harus didengungkan itu adalah strategi yang sifatnya positif, insentif. Kemudian berikutnya ada persoalan juga nih, mungkin nanti Bu Nadia bisa merespon juga. Pak Jokowi kan beberapa waktu lalu mengatakan gemes vaksin stoknya melimpah banyak. Kemudian juga bagaimana distribusinya harus dihabiskan. Tetapi kalau kita dengar dari beberapa statement kepala daerah mengatakan stoknya habis. Gitu. Ini yang terjadi itu sebetulnya apa? Karena memang stok dari pusatnya habis, atau memang distribusinya yang terhambat, atau memang prioritas di daerah-daerah zona merah atau seperti apa? Ini saya pikir juga jadi menimbulkan semacam polemik baru antara pusat dengan daerah. Ini yang betul yang mana sih? Gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah ini juga perlu kita yakinkan ke masyarakat, narasinya bahwa kita Indonesia sebagai bangsa harus kompak, solid melewati pandemi, karena negara lain juga melihat kita. Banyak eksodus dari negara-negara lain terhadap Indonesia karena tadi khawatir Indonesia sepertinya sulit untuk keluar dari pandemi karena kita tidak kompak. Banyak negara-negara memulangkan warga negaranya, bahkan Arab Saudi saja sudah mengultimatum warganya yang nekat pergi ke Indonesia akan kena hukuman. Nah, ini juga perlu menjadi catatan kita. Jangan sampai negara kita dikucilkan oleh negara-negara internasional. Jadi kalau masyarakat pengen kembali umroh haji juga ya harus mendukung program pemerintah untuk vaksinasi. Mungkin itu terakhir Mas, saya pikir catatannya tadi mendukung program vaksinasi massal, kemudian mengeluarkan strategi yang inovatif yang bisa meyakinkan masyarakat. Yang terakhir mungkin juga pesannya terhadap NU adalah dan kita punya cabang ranting ya, harusnya juga dimanfaatkan juga untuk membantu program ini. Kemudian juga kita punya kartu NU juga bisa membantu baik untuk mendata penerima bantuan ya, kemudian juga membantu vaksinasi. Artinya juga saya pikir basis atau modal sosial kita di NU terhadap keanggotaan yang sangat banyak dan sudah rekap itu bisa juga dimanfaatkan data-data tadi untuk bekerja sama dengan pemerintah, berkolaborasi. Mungkin itu Mas Rozali dari saya sebagai penutup. Terima kasih. Thank you Mas. Ya. Mas Jainal mungkin ada suggest ke pemerintah. Tadi banyak menyinggung tentang persoalan komunikasi dan edukasi. Ini komunikasi yang seperti apa sih yang kira-kira cukup efektif untuk membuat penyadaran yang lebih masif di kalangan pemerintah, ini terutama di kalangan kita sendiri, Mas? Oke, baik. Tawaran terakhir yang disampaikan Mas Abra, ini kok kayaknya agak kurang pas ya di Indonesia ketika kita menyadari kondisi angin. Kalau itu negara maju mungkin mereka siap lah ya. Tidak pandemi aja, negara-negara maju itu ngasih insentif terus gitu ya, terutama bagi penganggur. Kita bisa lihat tuh di Bali Kota dan yang lainnya tidak ada perang. Nah ini mungkin pendekatannya yang lain yang perlu ditempuh ya. Apalagi kalau tadi dia sampai sapi itu bagus itu ketika nengok anggaran. Menkyu-nya sudah teriak-teriak. Nanti mungkin Bu Siti dan Bu Siti Nadia dan yang lainnya lembaga yang ada ini mungkin segera lebih intensif lagi merangkul PBNU ini dan yang lainnya lah Muhammadiyah tentu. In terms of bagaimana literasi bisa meningkat terkait dengan COVID. Itu penting. Saya lihat ini masih sangat minim. Apalagi kalau tadi disadari bahwa kita punya leveling yang sampai ke level desa loh itu untuk sosialisasi dan yang lain.
akan berbeda ketika ini ada kiai di NU ya, di level desa itu mengasih contoh satu aja, ini kami sudah vaksin dan halal, ya kan, apalagi MUI sudah mengeluarkan, dan ini salah satu bentuk ikhtiar, ya kan, salah satu bentuk ikhtiar bahwa kita sudah maksimal. Kalau terjadi sesuatu dan hal harus meninggal, yaitu sudah takdir. Ini yang segera harus dimasifkan ini, Bu Nadia ya, untuk kemudian memprogramkan, dibuat skema, ini bisa tersosialisasi dengan baik, masyarakat teredukasi, masyarakat ini literasi terkait dengan virus ini bisa optimum. Dua sisi tadi itu ya, gimana kesehatan, gimana ekonomi. Nah ini satu hal yang belum tersentuh itu edukasi. Kapan waktu saya nelpon kolega teman yang di Jerman, gimana ini? Oh saya santai-santai aja Pak, kami tahu kok gimana menghadapinya bisa. Ini kira-kira karena apa? Mereka kemudian imunnya meningkat ketika optimismenya itu ya nggak keganggu gitu ya, optimis dalam hidup, optimis dalam tetap berkarya dengan batasan-batasan yang ada. Nah ini yang PPKM yang tercipta ini tidak malah membuat optimis masyarakat, ini yang menjadi PR. Jangan sampai ini terjadi. Oke PPKM, oke apapun bentuk namanya itu, pembatasan-pembatasan yang ada, tapi masyarakat tetap optimis. Optimis in life, optimis bagaimana bisa tetap beraktivitas. Nah, ya kan? Nah, tentu itu nanti mungkin bisa didiskusikan kembali gimana ini skemanya. Yang jelas saya lihat ini belum optimal ya. Pemerintah dalam hal ini untuk bisa merangkul organisasi keagamaan, untuk bisa masif ke bawah. Ayo ini tanggung jawab apa yang dihandle oleh PBNU, apa yang dihandle oleh Muhammadiyah dan yang lainnya, tugas apa ini. Itu sudah cukup bagus nih ya, kiai misalnya mencontohkan di desa tadi ya, kami sudah vaksin nih, kami sudah menjaga jarak, kami juga sudah pakai masker, kami juga sudah cuci tangan macam-macam. Ini sudah sangat efektif. Akan karena beda dengan sekedar pengumuman dari pemerintah. Demikian Mas Razali. Matur nuwun Kiai Mas Jainal. Oh saya ingat betul dari awal kalau dari komunitas kita itu nggak ada penolakan ya terhadap ini, bahkan ikut menyadarkan di awal-awal itu kayak misalnya bahkan fotonya Gus Dur itu didesain sama teman-teman menggunakan masker sekarang demi kampanye masker loh. Fotonya Gus Dur itu didesain baru dipakein masker dijadiin kaos, katanya Gus Dur aja maskeran gitu coba. Nah ya, ini relevan sekali dengan data masyarakat Indonesia yang sangat religius ya sebenarnya ya. Masyarakat Indonesia sangat religius dan memandang agama itu adalah menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupannya. Jadi statement para kiai menjadi kunci, terutama bagi masyarakat NU dan umumnya masyarakat Indonesia. Saya ingat statementnya. Kalau dukungan itu kita tidurkan ya dari masyarakat NU. Saya ingat statementnya Kiai Afifuddin Muhajir, Rais Surya PBNU. Beliau mengatakan begini, bahkan sesuatu yang hukumnya sunnah kayak menjaga kesehatan, kalau diwajibkan oleh negara maka wajib hukumnya dari pandangan agama, katanya. Jadi menurut beliau itu memakai masker itu wajib, Bu. Jadi ada seseorang, ada cerita itu ada orang yang ke pasar ke sawah pakai masker. Ini cerita kampung ini. Kenapa kok pakai masker? Ya biar dapat pahala, kata kiai, dapat pahala katanya. Jadi sesimpel itu. Jadi bahkan kalau sudah kiai bilang A, maka sudah diletakkan semuanya A sudah. Nah mungkin itu. Mungkin dari Ibu nanti Bu, kata-kata terakhir kita ditonton oleh teman-teman dari warga NU, khususnya di platform TV NU ini ditonton oleh teman-teman Nahdien baik di platform YouTube, Facebook dan di Zoom juga ada, di Instagram juga. Nah mungkin akan perlu disampaikan ini dalam rangka mensosialisasikan juga. Mungkin nanti ke depannya juga kita akan lakukan. Silakan Bu sebagai penutup. Ya, baik. Terima kasih, Mas Razali. Jadi, saya yakin masyarakat Indonesia ini bukan hanya masyarakat yang religius ya, tapi juga masyarakat yang sifatnya adalah gotong royongnya dan semangat untuk saling tolong-menolongnya sangat besar ya. Kita tahu di awal pandemi begitu banyak inisiatif-inisiatif yang dikeluarkan dari masyarakat untuk saling membantu tetangganya, warga sekitarnya. Jadi, menurut saya ini adalah
adalah sendi-sendi daripada masyarakat kita. Dua hal yang sangat penting adalah bagaimana terkait kita sebagai masyarakat yang religius dan sekaligus juga adalah masyarakat yang penuh dengan semangat gotong royong. Jadi ini adalah modal besar kita sebenarnya sebagai bangsa yang besar. Artinya bangsa yang besar ini dalam arti jumlah penduduk yang besar juga ya, yang tentunya menjadi tantangan. Tadi sudah kita bahas dari awal bagaimana vaksinasi, bagaimana penggerakan pertumbuhan ekonomi, bagaimana mengedukasi, ini menjadi tentunya tantangan juga, terlebih lagi di situasi pandemi ini. Tapi kami yakin dengan optimisme, kebersamaan, kegotong royongan, dan tentunya landasan religius ini akan memberikan optimisme. Jadi saya setuju sekali yang Pak Kiai Jainal sampaikan ya, bahwa justru optimisme akan memberikan semangat baru kepada kita yang sebenarnya mungkin sudah 1,5 tahun ini lelah dengan kondisi pandemi ini. Saya juga sering mendengar ini Mas Abra ya, bahwa kalau kemarin itu kita itu masih banyak keluarga yang masih memiliki tabungan, sekarang justru sudah berdarah-darah ini untuk menghidupi keluarga ya. Jadi tapi itu satu hal yang artinya kalau kita bersama menyelesaikan masalah ini, dan juga masyarakat tidak dibuat bingung dengan berbagai macam analisa-analisa atau menimbulkan akhirnya keraguan atau ketidakoptimisme. Menurut saya ini yang harus kita kolaborasikan bersama ya, supaya nanti semangat positivisme, semangat untuk kemudian kita menuju sesuatu yang lebih baik itu bisa kita tumbuhkan secara bersama dengan dukungan seluruh daripada unsur-unsur masyarakat. Nah, tentunya kami sangat mengharapkan ya, karena Nahdien ini adalah merupakan warga yang besar di Indonesia ini ya, dan ketokohan, keteladanan, dan tentunya upaya kita untuk melakukan perubahan perilaku ini sangat-sangat kami harapkan dari para tentunya Nahdien ini, dan termasuk juga Mas Rozali untuk bagaimana mengajak seluruh masyarakat untuk segera divaksinasi, karena tadi kuncinya bahwa dengan adanya vaksinasi ini kita bisa segera menekan laju penularan. Kami sangat sebenarnya cukup berterima kasih dengan antusiasme masyarakat ya, sampai bahkan kemarin banyak juga daerah-daerah yang sempat kekurangan stok vaksin ya, karena memang tidak diduga juga begitu tingginya antusiasme masyarakat terutama setelah pasca peningkatan kasus tadi. Tetapi yang menjadi kembali kunci adalah setelah divaksin tetap protokol kesehatan. Nah, ini yang tentunya menjadi kami mohon dukungan dan bantuan untuk masyarakat Nahdien untuk kita sama-sama berkolaborasi dan menyelesaikan persoalan bangsa ini demi kita semua. Oke, Ibu Siti Nadia, matur nuwun. Mas Abra terima kasih, Mas Jainal terima kasih. Teman-teman di YouTube juga saya mengucapkan terima kasih, di Facebook terima kasih juga. Mohon maaf jika ada tanggapan yang belum kami sempat bacakan. Memang ini kondisi cukup berat bagi semua orang. Satu sisi kita tidak bisa membuka begitu saja tanpa PPKM misalnya, itu cukup berat karena masyarakat Indonesia, kalau mengutip Kiai Haji Ahmad Muafiq beberapa waktu yang lalu, tradisinya itu kumpul nggak makan, makan nggak makan aja kumpul. Jadi nggak makan aja kumpul, apalagi makan. Makanya begitu dikasih sekat, waduh susah sekali. Jadi perlu kesadaran, dan untuk mengubah persepsi itu perlu kerja keras. Kalau tadi dikatakan edukasi ke masyarakat belum well informed, maka yang harus kita pertanyakan sebenarnya adalah seberapa keras, seberapa kuat kita menginformasikan ke masyarakat. Kalau masyarakat masih belum sampai di level ini yang kita kerjakan, ternyata masyarakat belum teredukasi, belum terinformasi, maka kita perlu meningkatkan lagi. Saya pikir teman-teman warga NU, khususnya pengurus PBNU dan pengurus PWNU hingga ke ranting, ini sangat terbuka untuk bekerja sama untuk membangun sinergisitas dan membangun persepsi yang positif terhadap kepentingan masyarakat kita semuanya. Tadi sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Siti Nadia, dan saya pikir semua orang yang pro ataupun yang kontra terhadap kebijakan juga tidak mau kena COVID, pengen keluarganya sehat dan seterusnya. Jadi mau tidak mau pilihannya vaksin itu menjadi hal yang wajib untuk kita lakukan, dan juga melaksanakan protokol kesehatan
memakai masker dan menjaga jarak. Kalau di Kementerian Agama ditambah satu lagi, Bu, plus D, doa katanya. Oke, terima kasih. Saya mohon undur diri apabila ada kesalahan, dan jangan lupa untuk nonton televisi Nahdlatul Ulama di YouTube. Dan yang bagi yang nonton jangan lupa subscribe dan like. Silakan komen apa yang ingin kita sajikan kepada Anda di dalam beberapa waktu ke depan. Kami akan berusaha untuk menyajikan informasi yang terbaik untuk Anda semuanya. Saya Ahmad Rozali mohon undur diri apabila ada kesalahan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih. Oh ya, sama-sama Mas Rozali, Mas Abrar, sampai ketemu lagi. Ya. Sampai ketemu lagi. Gitu perlu, Bu, itu Bu dikerjain bareng-bareng sosialisasi. Kami juga perlu itu ke kelompok-kelompok warga NU itu, Bu. Siap. Nanti coba kita saya coba diskusi internal dulu ya, Pak Rozali ya. Siap. Mari, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Jainal. Sebenarnya sih sama NU Circle kan juga udah banyak tuh kegiatan bareng-bareng juga. Ayo, Bu, nanti kita bisa support. Memang masyarakatnya yang banyak, jadi perlu banyak yang digandeng, yang dikerjasamakan gitu ya, perlu banyak yang digandeng. Iya, siap, baik.